Kemudian saudara tibalah di Saguling lagi, saudara naik ke atas. Kapan Beni Ali datang? Mohon maaf, Pak Beni Ali Propam, Ya, tanggal 10, Karo Provos. tanggal 10 Juli, Malam itu tidak datang. tidak datang. Kemarin dia memberikan keterangan bahwa dia datang. Saudara tidak membantahnya. Saya membantah yang mulia. Saya sampaikan bahwa tanggal 10 Juli saya bertemu dengan anggota Propam. Bukan, malam itu saudara Beni Ali datang ke rumah saudara, menemui Tidak, saudara bersama itu. Tidak ada bantahan. Mohon izin, mohon maaf yang mulia. Waktu itu saya bantah. Waktu itu saya bantah, saya katakan bahwa anggota Propam datang tanggal 10 Juli. Oke. Selanjutnya saudara pergi apa yang dilakukan malam itu tanggal 8 malam sampai tanggal 9? Tanggal 8 saya istirahat. Kapan saudara mengetahui Yosua meninggal? 9 Juli. Jam berapa? Waktu itu Pak Ferdi Sambo ada di kamar. Waktu itu suami saya sama saya sedang di kamar. Saya menanyakan, kemarin ada kejadian apa di 46? Terus suami saya sampaikan bahwa Richard menembak Yosua hingga meninggal dunia. Terus? Dan suami saya sampaikan sudah melapor ke Pak Kapolri bahwa peristiwa itu terjadi karena tembak-menembak antara Yosua dan Richard disebabkan karena Yosua melecehkan saya. Lalu saya kaget dan saya marah sama Pak Su saat itu dan saya menangis. Saya sampaikan kepada suami saya kenapa saya diikut-ikut ke dalam peristiwa tersebut. Saya menangis, lalu suami saya pergi keluar dari kamar. Kapan saudara menyerahkan uang kepada mereka bertiga? Saya tidak pernah menyerahkan uang kepada mereka. Ada pembagian, Eliezer dapat 1 miliar, Ricky dapat 500 juta, Kuat mendapat 500 juta. Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Kemudian, kapan saudara memberikan handphone kepada mereka semua? Saya tidak pernah memberikan handphone yang mulia. Saudara tidak pernah memberikan handphone. Kapan saudara memerintahkan Ricky untuk memindahkan uang yang ada di dalam rekening Joshua? Saya lupa tanggalnya waktu itu. Ricky mendatangi saya, terus menyampaikan, mohon izin Ibu, bagaimana dengan mobile banking Joshua saat itu. Saya menyampaikan ke Ricky, tolong diaturkan saja, karena waktu itu saya tidak enak badan. Karena saya yakin dan percaya sama Ricky sudah lama sama saya dan... Gimana coba jelasin, coba. Gimana saudara Ricky bertanya kepada saudara? Waktu itu Ricky membawa HP mobile banking yang biasa dipegang oleh Joshua, terus menyampaikan, mohon izin Ibu bagaimana ini. Terus saya menyampaikan, ya Dek, aturkan saja. Karena saya yakin dan percaya dengan Dek Ricky, karena dia anak yang baik dan yang pintar dan dia sudah lama ikut sama saya. Kemarin saudara Ricky menyampaikan bahwa dia perkataannya bukan seperti itu, bahwa saya diminta oleh Ibu Putri untuk memindahkan uang dari rekening Joshua ke rekeningnya dia. Mohon izin yang mulia, itu bukan rekening Joshua, hanya mengatasnamakan saja. Mohon izin yang mulia, itu bukan rekening Joshua, hanya mengatasnamakan saja. Yang di Dek Ricky juga atas nama Dek Ricky, tapi itu atas nama saja. Dua-duanya adalah uangnya Pak Ferdi Sambo dan saya, yang kami berikan tanggung jawab kepada mereka berdua untuk mengelola sebagai kas operasional
Untuk Dek Ricky adalah di Magelang, untuk Dek Yosua di Jakarta. Mohon izin dan mohon maaf sebelumnya, kalau boleh diperinkan baik itu rekening BNI atau BCA atas nama Ricky dan juga Yosua, bisa terlihat bahwa itu adalah dana-dana yang dikeluarkan adalah untuk kebutuhan kami. Mohon maaf. Ya memang benar itu adalah untuk kebutuhan saudara. Tapi dengan saudara menempatkan uang milik saudara ke dalam rekening mereka, itu masuk dalam ranah pengertian tindak pidana pencucian uang. Mohon izin yang mulia, mohon maaf sebelumnya. Waktu itu juga saya sebelumnya menyampaikan kepada Dek Ricky dan Dek Yosua, karena untuk memudahkan mereka sendiri. Karena kalau Dek Ricky seperti Dek Ricky di Magelang, untuk membayar kebutuhan sekolah anak kami, dan juga kebutuhan lain-lainnya, akan kesulitan bagi Dek Ricky kalau saya membawakan uang atau transfer. Karena kadang-kadang saya ada kegiatan atau ada hal-hal lain yang perlu mendesak, dan Dek Ricky tidak bisa. Atau ada rekening lain yang mungkin bukan hanya rekening itu yang saudara tempatkan atas nama mereka, uang-uang saudara? Tidak, hanya untuk kas operasional saja yang mulia. Dek Ricky juga tahu, Dek Ricky juga tidak salah, karena dia mengerti bahwa itu adalah dana dari uang Pak Ferdi Sambo dengan saya. Atau uang itu penghargaan buat dia? Bukan yang mulia. Kapan saudara ketemu dengan Beni Ali? Tadi saya sudah sampaikan tanggal 10. Tanggal 10. Siapa saja yang tanggal 10 saudara ketemui? Saya tidak tahu nama-namanya. Kapan saudara tanda tangan berita acara yang seolah-olah saudara diperiksa padahal saudara tidak pernah diperiksa sama sekali? Waktu itu dari Polres Jakarta Selatan tanggal 11 Juli. Kalau dari Polda Metro Jaya tanggal 21 Juli. Apakah saudara tahu proses pemakaman bagi seorang anggota kepolisian? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Saudara sudah berapa lama mendampingi suami saudara untuk menjadi polisi? Kurang lebih mungkin 20 tahunan. Tidak pernah hadir dalam upacara pemakaman bagi seorang anggota Polri sedikit pun? Sering yang mulia. Sering. Tahu nggak syarat-syaratnya apa supaya mereka mendapatkan kehormatan pada saat pemakaman? Saya tidak tahu persis. Saudara tidak tahu persis. Saya sampaikan. Untuk mendapatkan penghargaan seperti itu berarti yang bersangkutan tidak boleh mendapatkan cemar sedikit pun atau noda dalam catatan karirnya. Faktanya almarhum Joshua kemudian dimakamkan dengan kebesaran dari kepolisian. Kalau seandainya dia seperti yang saudara sampaikan tadi melakukan pelecehan seksual saudara, tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi, sampai hari ini pada akhirnya Mabes Polri membatalkan SPDP mengenai hal itu. Mohon maaf yang mulia, mohon izin. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Ubayangkari. Saudara tahu akibat peristiwa di rumah Duren 3, 95 orang polisi diajukan ke kode etik. Dan ini peristiwa terbesar dalam sejarah kepolisian. Dan sekarang dari pernyataan saudara tadi, saudara menyudutkan kembali mengenai dari Mabes Polri. Sangatlah tidak adil dengan statement saudara seperti itu. Mohon maaf yang mulia, saya tidak pernah menyudutkan institusi Polri, di mana suami saya sangat mencintai institusi Polri dan seragamnya. Saya pun tidak pernah bersuara dan menyampaikan apa yang saya rasakan selama ini. Saya hanya diam saja karena saya ikhlas menjalankan semua ini
karena saya hanya berserah sama Tuhan. Pertanyaan. Ini masih menangis atau gimana? Siap yang mulia. Ya? Bisa masih memberikan keterangan? Iya, bisa yang mulia. Bisa ya. Tadi kamu sebut, kamu terangkan bahwa Ricky, Kuat, Susi, Eliezer sama korban nggak kamu sadari ikut ke Jakarta dari Magelang. Itu benar ya? Nggak sadar kamu itu? Iya yang mulia. Kapan? Hah? Kapan kamu sadar bahwa terutama si Kuat sama si siapa satu lagi? Ricky itu ternyata ikut. Kapan itu? Saya tidak pernah memerintahkan mereka Bukan, pertanyaan saya begini, makanya nggak usah refleks menjawab. Saya tidak mau pertanyaan saya tidak dimengerti oleh yang mendengar. Ya. Kapan kamu sadari bahwa Ricky dan Kuat itu ikut dari Magelang ke Jakarta? Itu saja, sederhana. Kalau Kuat karena menyopiri saya. Berarti dari Magelang sudah tahu dia ikut. Kalau Ricky? Saya tahu karena ada di mobil belakang. Ada mobil di belakang. Maksudnya? Ya, mobil satunya. Mobil satunya. Enggak, maksudnya sejak kapan kamu tahu mereka ikut gitu loh? Saya waktu turun dari bawah, saya tidak perhatikan yang mulia. Saya hanya masuk aja ke dalam mobil dan itu sudah ada Kuat, Dek Richard, dan Susi. Itu satu mobil. Iya, Terus? di belakang ada mobil satu lagi yang mengikuti, yaitu Ricky sama Yosua. Baik ya. Yang tersangkut dengan senjata, saudara tidak tahu menahu ya? Saya tidak tahu menahu. Nah, sampai sekarang nggak tahu kalau senjata itu diamankan, mulai dari Magelang. Saya tidak tahu mengenai senjata yang mulia. Iya, sampai sekarang juga nggak tahu. Saya tidak tahu, tapi waktu Bareskrim Biar Pak Hakim kasih tahu maksudnya. Jadi kalau ditanya sekali lagi memang begitulah. Senjata si Joshua itu sudah diamankan mulai dari Magelang. saya tidak mulia. Iya, biar saya kasih tahu, biar Pak Hakim tahu, biar Pak Hakim kasih tahu. Itu keterangan beberapa saksi gitu loh. Biar nyambung nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ya. Dan di BAP-mu juga kamu saudara tahu kalau mereka itu ikut. Jadi jangan terlalu cepat menjawab tidak tahu ya. Baik, saya tanya di Saguling 3 ya. Saudara saksi kegiatannya di Saguling 3 setelah sampai di rumah itu ya. Sambo sudah ada. Saya melihat ada patwalnya di depan dan mobilnya. Enggak, setelah kamu masuk rumah lah sudah ada Pak. Pastinya ada karena ada patwal. Enggak, bukan itu. Yang kamu lihat dia sudah ada apa enggak? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Sudah ada atau belum, tapi yang jelas ada patwal dan mobilnya di depan. Patwal. Kemudian saudara masuk. Ya, yang Ya. mulia. Ketemu dengan Sambo di situ, di Saguling ini yang saya tanya. Ya, saya melakukan PCR dulu, terus saya naik ke lantai 3, lalu di lantai 2 saya menyapa suami saya di ruang kerja, sedang bekerja. Terus saya karena lapar saya pergi ke Iya, ruang tadi makan. udah cerita begitu. Berarti sudah ada dia ya? Sudah ada yang mulia. Yang duluan sampai Sambo atau rombongan saudara? Pak Ferdi Sambo duluan. Sambo. Itu cocok dengan keterangan yang lain ya. Nah, berikutnya selama saya sudah selesai makan, tadi kan kamu menceritakan kejadian yang di Magelang. Itu ya? Betul yang mulia. Ya, tentang kekerasan seksual itu ya. Terus ada kamu lihat si Sambo ini memanggil seseorang. Mohon maaf yang mulia, bisa diulang? Sambo, terdakwa Sambo ada kamu lihat memanggil seseorang. Iya, memanggil Dek Ricky melalui HT. Ricky, melalui HP ya. HP ya? HT, handy talkie. HP. Ricky itu pada saat itu di mana? Saya tidak lihat yang Tidak mulia. lihat. Berikutnya, selama saya sudah selesai makan, tadi kan kamu menceritakan kejadian yang di Magelang. Gitu ya? Betul yang mulia. Ya, tentang kekerasan seksual itu ya. Terus
adakah melihat si Sambo ini memanggil seseorang? Mohon maaf yang mulia, bisa diulang? Sambo, terdakwa Sambo, adakah melihat memanggil seseorang? Iya, memanggil Dek Riki melalui HT. Riki, melalui HP ya? HP ya? HT, handy talkie. HP. Riki itu pada saat itu di mana? Saya tidak lihat yang Tidak mulia. lihat. Nah, apa kata-kata terdakwa Sambo waktu memanggil Riki? Saya hanya mendengar bahwa Pak Ferdi Sambo itu memanggil Dek Riki gitu aja. Riki dari HT. Terus saya disuruh masuk ke dalam kamar. Enggak, maksudnya ada disebut di situ, Riki naik ke atas. Tidak yang mulia. Tidak. Pada saat menyuruh itu Sambo di mana? Lantai berapa? Mohon maaf yang mulia. Sambo pada saat itu di lantai berapa? Di lantai 3. Lantai 3. Kamu juga di lantai 3? Saya di lantai 3. Kamarmu di lantai 3? Baik. Pada saat itu Riki datang, ada kamu lihat enggak? Saya tidak melihat Dek Riki. Tidak. Kenapa? Kamu di mana? Saya disuruh masuk sama suami saya ke dalam Disuruh kamar. masuk ya ke kamar. Tempat mereka ketemu dengan saudara di kamar itu jauh apa enggak? Kamar saya agak masuk ke dalam. Jaraknya berapa? Jaraknya berapa meter ya? Jauh karena agak berliku. Jadi masuk Ada itu 2 meter, 3 meter? Lebih. 3 meter? lebih. Baik. Mungkin 5 meter lebih. Baik. Pada saat terdakwa Sambo ya memanggil Riki, itu setelah saudara bercerita tentang pelecehan seksual atau sebelum? Sesudah saya menjelaskan peristiwa. Sesudah Menjelaskan saksi peristiwa. menjelaskan tentang peristiwa, barulah si Sambo memanggil Riki. Betul yang mulia. Untuk apa dipanggil itu? Saya tidak tahu yang mulia. Selanjutnya kamu berapa lama tinggal di kamar itu? Saya tidak tahu berapa lama. Sempat tidur? Tidak, saya hanya menenangkan diri dengan duduk di kasur. Iya, berapa lama? Nggak bisa di ini. Saya Cepat tidak bisa. ketiduran atau gimana? Tidak yang mulia. Nah, saudara dengar, Pak? Dengar, Pak? Dengar apa yang mulia? Obrolan Sambo dengan Riki ini? Saya tidak dengar. Tidak dengar ya. Selanjutnya, sesudah saudara keluar dari kamar itu, apa yang saudara lakukan? Saya ke toilet, saya cuci muka, terus saya ke toilet buang air kecil, terus saya menyiapkan persiapan isolasi Itu di kamar. di kamar saya. Kamar. Waktu itu waktu itu si Joshua ini di mana? Bukan, si apa ini? Eliezer. Saya tidak mengetahui keberadaan Eliezer. Nggak tahu ya. Baik. Sekarang kita ke Duren 3 ya. Baik. Saksi pergi ke Duren 3 nih, ya. Ya kan? Naik mobil apa tadi? Naik mobil Lexus yang long. Lexus. Iya. Yang Lexus dari Magelang itu. Ya, yang mulia. Yang nomor platnya berapa? B1 mah. B1 Mah. Mah ya. Baik. Saat masuk mobil sudah ada orang di mobil apa belum? Saya tidak perhatikan yang mulia. Enggak perhatikan di mobil itu tadi Lexus 1 Mah itu. Iya. Gimana? Saya tidak perhatikan. Tidak perhatikan. Nah, terus waktu Langsung mobil melaju ke 46. ya Duren 3 ya. Iya yang mulia. Terus sampai di Duren 3 berapa orang dari mobil itu? Mohon maaf, saya tidak perhatikan yang mulia. Hanya di garasi saudara Kuat membantu saya untuk mengangkat tas. Mengangkat tas ya. Terus mengangkat tasnya siapa diangkat? Tasnya saya. Selain tas dia ngangkat apa lagi? Enggak, cuma tas saja. Nah, dibawa kemana? Mengantar saya masuk ke dalam rumah hingga sampai di depan pintu kamar saya. Kamar. Itu lantai berapa itu? Lantai 1 yang Lantai mulia. 1. Baik ya. Sesudah di kamar ya. Itu Riki ini Kuat kemana? Saya tidak mengetahui karena saya langsung tutup pintu, saya ganti baju, langsung saya istirahat. Nah, sampai itu tadi keluar ya. Ya yang mulia. Saudara keluar sesudah mendengar letusan tadi atau sebelum? Suami saya menjemput saya ke dalam kamar. Pertanyaan saya aja yang dijawab.
Ya, tidak perlu harus suami saya yang menjemputin. Dari tadi itu aja bahasamu. Mohon izin tadi. Makanya perhatikan pertanyaan Pak Hakim ya. Saudara keluar dari kamar sesudah ada letusan apa tidak? Mohon izin yang mulia. Setelah ada letusan, lalu ada yang membuka pintu kamar. Saya Iya. kaget, saya balikan ke arah pintu. Ternyata suami saya. Iya. Lalu suami saya langsung merangkul saya untuk membawa keluar. Merangkul. Kenapa dirangkul? Saya tidak tahu. Nah, waktu saudara keluar itu ada lihat mayat Joshua di situ? Tidak yang mulia. Tidak. Tidak yang mulia. Iya, ruanganmu itu, kamarmu itu yang dekat tangga kan? Di seberangnya. Di seberang. Nah, terjadinya tembak menembak seperti yang di skenariokan si Sambo itu. Di mana? Satu lantai dengan ruanganmu itu, kamarmu itu. Iya yang mulia. Iya. Waktu itu ya siapa saja di situ waktu kamu keluar? Saya tidak melihat apa-apa karena suami saya meletakkan kepala saya menghadap ke dadanya. Menghadap ke dada. Iya yang mulia. Jadi kamu nggak lihat apa-apa di situ? Tidak bisa melihat apa-apa. Siapa nggak kamu lihat? Si Eliezer? Tidak. Tidak. Si Kuat? Tidak. Si Ricky? Ricky pada saat mengantarkan, pada saat di mobil saya melihat dari Ricky. Di mobil. Maksud Pak Hakim itu waktu di ruangan itu loh. Saya tidak melihat apa-apa. Baik. Waktu terjadinya tembak letusan itulah ya. Mereka bertiga ini di mana ini? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Saya tidak tahu. Kalau terdakwa Sambo di mana? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu juga. Iya yang mulia. Saudara saksi ya, tadi saudara mengatakan bahwa ketika dari Magelang berangkat, si terdakwa Ricky ini itu yang memerintahkan untuk berangkat ke sini itu adalah suami saudara. Mohon maaf. Yang memerintahkan sehingga si Ricky itu ikut. Memang saudara kan ajak paginya, tapi yang memerintahkan si Ricky ini untuk berangkat ke Saguling dan Jakarta itu suami saudara. Tidak, bukan suami saya. Bukan Saya suami saudara? bukan. Saya memanggil Dek Ricky untuk menyiapkan kendaraan bahwa saya akan balik ke Jakarta. Itu ya. Iya yang mulia. Baik. Terus pada saat di Saguling, itu yang bikin penasaran adalah saudara tidak tahu siapa yang dalam mobil itu. Tidak menyadari, Iya yang mulia. tidak menyadari. Ini satu mobil, saudara tahunya cuma Ricky saja yang sebagai driver. Karena waktu saya turun, saya hanya minta tolong Dek Ricky untuk mengantarkan saya ke 4. Itu ya. Iya yang mulia. Baik. Terus pada saat di Saguling, itu yang bikin penasaran adalah saudara tidak tahu siapa yang dalam mobil itu. Tidak menyadari, Iya yang mulia. tidak menyadari. Ini satu mobil, saudara tahunya cuma Ricky saja yang sebagai driver. Karena waktu saya turun, saya hanya minta tolong Dek Ricky untuk mengantarkan saya ke 46 isolasi. Baik, ketika dari Saguling menuju ke 46. Duren 3 maksudnya. Jadi saudara tidak menyadari bahwa di dalam mobil itu ada selain saudara Ricky. Saya tidak perhatikan lagi dan saya tidak pernah Di mengajak. samping saudara siapa? Saya tidak tahu. Masa Kayaknya di samping kosong. saudara tidak tahu? Di sampingnya driver Saya tidak tahu. tidak tahu. Karena Di saya tidak belakang perhatikan. tidak perhatikan. Padahal saudara cari satu mobil. Memang berapa lama itu dari Saguling menuju ke Duren 3? Cuma 1 sampai 2 menit. Hanya 1 sampai 2 blok saja. Dekat sekali rumah saya. Antara Saguling ke Duren 3 itu hanya 1 menit sampai 2 menit saja. Dan saudara tidak memperhatikan siapa yang ada di dalam mobil selain si terdakwa Ricky. Selain Ricky. Karena waktu itu saya sedang tidak enak badan. Saya juga pusing sekali kepalanya. Saya ingin Ya, memang istirahat. tidak enak badan atau pusing. Tapi kalau dalam satu mobil kan saya kan tahu, tapi saya perhatikan. Saya tidak perhatikan yang mulia. Baik, itu jawaban saudara ya. Terus saya tidak bisa memastikan. Hanya memang waktu itu terjadi letusan terus nggak lama ada yang membuka pintu. Ternyata suami saya. Sempat tidak saudara menangis? Saya Pertanyaannya adalah nangis sempat karena atau saya nggak ngerti tidak. Pertanyaannya adalah sempat atau saudara menangis tidak? Iya, pada saat mendengar letusan saya menangis. Nah, menangis itu karena apa saudara? Karena saya tidak tahu ini ada apa. Ih, Karena
sejak tanggal 7 Juli ada kejadian, saya bingung. Atau begini, pertanyaannya langsung aja to the point ya. Kapan saudara mengetahui adanya skenario itu? Waktu tanggal 9 Juli, Tanggal 9. ya. Di mana tahunnya? Waktu itu suami saya ada di kamar, terus menyampaikan ke saya bahwa sudah melaporkan ke Pak Kapolri bahwa ada peristiwa penembakan, tembak-menembak Dek Richard sama Dek Yosua disebabkan karena pelecehan seksual terhadap saya. Dan di situ saya dan marah sama Pak Ferdi Sambo. Kan akhirnya kan berubah ya, berubah keterangan saudara kan berubah. Ya. Yang pertama seperti apa skenario-nya itu? Mohon maaf. Yang skenario yang saudara sampaikan pertama kali, Iya, waktu sorenya itu Pak Sambo itu menyampaikan ke saya nanti ada anggota dari Polres Jakarta Selatan untuk menyampaikan kronologis. Di situ saya mengetahui cerita yang Pak Sambo buat. Siap. nah pertanyaannya begini, apakah menangisnya saudara itu merupakan peran saudara agar menyesuaikan dengan kronologis itu? Bukan, pada saat disuruh menceritakan kronologis itu, saya teringat dengan peristiwa di tanggal 7. Bukan, kan tadi kan saudara kan menangis itu ketika di Duren 3. Di Duren 3 setelah tembak-tembak saudara menangis. Saudara tidak tahu itu menangis karena apa, bingung. Tadi saudara demikian. Nah pertanyaannya adalah, apakah menangisnya saudara di Duren 3 itu dalam rangka untuk menyesuaikan skenario? Ini saya tanyakan pada saudara. Tidak, ya. Tidak. Jadi cuma saudara bingung begitu saja. Iya, karena saya bingung sekali. Kalau si saudara Kuat pada saat saudara terdakwa Kuat itu ketemu saudara di Duren 3, saudara perhatikan tidak ada membawa suatu tas atau tas, bukan tas saudara, tasnya si Kuat. Oh, saya tidak perhatikan yang mulia. Saudara tidak perhatikan. Iya. Baik. Kalau Ricky saudara ketemunya sudah ketika mau balik. Ricky kan dari Ketika awal balik dari- dari Saguling saya sudah bertemu sama Ricky. Iya, maksudnya belakangan diminta untuk saudara mengantar. Iya. Mengantar. Pada pulang saudara sudah berganti baju ya? Pulang Berganti dari mana? pakaian. Maksudnya pulang dari mana? Ketika saudara masuk di Duren 3, Iya. masuk di Duren 3, saudara masuk kamar, Iya. kan saudara sudah ganti pakaian, Iya, betul. ganti pakaian. Iya. Saudara ini mau isolasi atau nunggu VCR? Iya, sambil menunggu hasil isolasi, hasil PCR saya isolasi di 46. Isolasinya berapa lama biasanya? Berapa hari? PCR-nya maksudnya? Kan VCR. PCR. Saudara nunggu hasil VCR. Tunggu hasil PCR dulu. Sambil menunggu hasil PCR saya isolasi di 46. Sambil nunggu VCR, isolasi. Iya, betul. Maksudnya nanti isolasinya seandainya VCR Seandainya itu positif, ya saya di situ. lanjutkan begitu. Betul. Tadi kan saudara mengatakan bahwa sudah merupakan kebiasaan dari keluarga saudara bahwa ada aturan yang ketat berkaitan dengan ini ya, prosedur ketika dari luar kota, termasuk saudara tadi mengatakan bahwa di keterangan lain saudara mengatakan bahwa baru satu kali ke mall di Jogja, sehingga Betul. tadi kan begitu. Lalu kenapa Susi kok tidak ikut? Maksudnya, Kadi dari Saguling ke Duren 3. karena saya tidak perhatikan, saya hanya minta tolong Dek Riki untuk mengantarkan saya isolasi. Ya kan artinya gini, kan saudara kan sudah membuat aturan sedemikian rupa di keluarga besar saudara, termasuk adisip dan para asisten-asisten. Artinya mereka, saudara berpikir bahwa mereka sudah tahu, kenapa kok malah si Susi itu tidak ikut? Padahal kan dekat dengan saudara itu, Susi. Biasanya yang mengurus itu adalah, kru kami itu adalah ajudan atau ADC yang di situ, bukan saya yang mulia. Yang mulia, mohon maaf. Iya, tapi kan saudara tahu, nanti kan saudara tadi mengatakan bahwa saudara ini ada anak 1,5 tahun. Iya. Nah, ada Susi ini masih di dalam ini.
Saya tidak perhatikan yang mulia. Hari itu saya hanya ingin saya isolasi karena saya bergejala. Karena hari itu saya demam dan kepala saya pusing dan badan saya juga ngilu-ngilu. Jadi saudara sendiri aja. Tapi begini saudara ya, saudara kan sudah berjanji, ya, berjanji, ya, tidak, kan begitu, sesuai dengan kepercayaan yang saudara. Artinya kalau saudara itu memberikan keterangan yang tidak benar, tentu akan membebani saudara selamanya, karena sudah janji saudara. Itu maksud saya. Nah, coba ingat-ingat betul, apakah tidak ada handphone yang saudara berikan kepada terdakwa Kuat, terdakwa Ricky, maupun Richard? Saya tidak pernah memberikan handphone kepada Ya, memang ketiganya. betul ya, memang seperti itu. Sesuai janji saudara, saudara yakin itu? Yakin. Termasuk tidak tahu mengenai uang 500, 1 M, tidak tahu ya? Saya tidak tahu. Baik, itu keterangan saudara ya.